Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Nurwahida Sabri yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari vektor di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas soal vektor beserta pembahasannya. Pada soal nomor 1, ABCDEF adalah segi 6 beraturan dengan pusat O. Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 1, pertama-tama kita membuat segi 6 beraturan dengan pusat O. Setelah menggambar segi 6 beraturan, kita akan mengetahui bahwa panjang sisi CD itu senilai atau sama panjang dengan panjang BO. Kemudian panjang BO itu sama dengan vektor BA ditambah vektor AO. Jadi vektor CD itu sama dengan vektor BA ditambah vektor AO. Kemudian pada vektor BA bernilai positif. Untuk merubah ke dalam vektor AB berarti kalau misalnya BA itu positif berarti arahnya itu ke kanan. Dan ketika kita merubah menjadi vektor AB berarti akan berubah arah menjadi ke kiri. Artinya vektor AB akan bernilai negatif. Ditambah vektor BC. Kenapa vektor BC? Karena vektor AO pada gambar itu senilai atau sama panjang dengan vektor BC. Jadi bisa diganti dari vektor AO menjadi vektor BC. Kemudian kita substitusi nilai, di mana pada soal diketahui bahwa vektor AB itu senilai dengan vektor U dan vektor BC itu dinyatakan dengan vektor V. Jadi jawabannya minus vektor U ditambah vektor V atau vektor V dikurang vektor U. Sedangkan untuk soal nomor 2 diketahui bahwa vektor U itu sama dengan 5 dan negatif 4 jika dinyatakan dalam kombinasi linear. Jadi jawabannya 5 vektor I ditambah negatif 4 vektor J. Kemudian kita kali masuk positif kali negatif sama dengan negatif 5 vektor I dikurang 4 vektor J. Nomor 3, diketahui titik A dan B. Jika vektor A mewakili vektor AB, maka vektor A dalam bentuk vektor kolom adalah: pertama, untuk mencari vektor A berarti kita kurang titik B dengan titik A. Jadi titik B nya kan diketahui 7 dan negatif 3, dan titik A nya sama dengan minus 2 dan 4. Jadi jawabannya 9 dan negatif 7. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah kebalikan dari soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 ditanyakan itu bentuk kombinasi linearnya, maka pada nomor 4 diketahui kombinasi linear kita dan disuruh ubah ke dalam vektor baris. Jadi tinggal kita ubah 3 dan negatif 8. Kenapa negatif 8? Karena pada kombinasi linearnya itu minus 8J. Kalau di sini positif 8 berarti di sini juga positif 8 jawabannya. Pada soal nomor 5 diketahui vektor U, vektor V, dan vektor W. Dan pertanyaannya kita disuruh mencari hasil dari 2 vektor U dikurang 3 vektor V ditambah vektor W. Kita tinggal substitusi nilai vektor U, V, dan W. Kemudian kita dapatkan nilainya 4, 10 dikurang 9 negatif 6 ditambah minus 4 minus 4, 3 sama dengan. Jadi untuk mencari nilai minus 9 ini, kita caranya itu 4 dikurang 9 ditambah minus 4 sama dengan negatif 9. Atau yang semua bagian atasnya ini kita kurang, kita tambah sesuai dengan penjumlahannya, operasinya di dalam. Kemudian 19, begitu pula dengan 19, karena dia berada di bawah berarti yang kita jumlahkan itu yaitu 10 dikurang negatif 6 ditambah 3 sama dengan 19.
Kemudian minus 9I ditambah minus 19J. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 kita langsung kali saja. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Dikurang 4 kali 3 sama dengan 12. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian kita kurangkan semua yang atas, kita kurang dengan yang bagian atas, yang bagian bawah kita kurang dengan yang bagian bawah. Jadi 10 dikurang 12 sama dengan negatif 2, minus 15 dikurang 20 sama dengan minus 35. Pada soal nomor 7 diketahui titik A, B, dan C. Kemudian vektor A itu sama dengan titik AB-nya, kemudian vektor B sama dengan titik BC-nya, dan vektor C sama dengan A dikurang 3B. Jadi yang pertama kita cari adalah titik AB-nya. Untuk mencari nilai dari vektor A berarti titik B dikurang titik A. Jadi didapat hasilnya minus 3 dengan 8. Kemudian untuk mencari vektor B berarti titik C sama dikurang dengan B. Jadi jawabannya 5 dengan 1. Kemudian setelah didapat nilai dari vektor A dengan vektor B, kita tinggal substitusi untuk mencari nilai dari vektor C. Jadi vektor C sama dengan A dikurang 3 vektor B. Berarti kan vektor A-nya sama dengan minus 3 dengan 8, dan vektor B-nya sama dengan 5 dan negatif 1. Jadi minus 3, 8 dikurang 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjumlahkan berarti bagian atas kita jumlahkan dengan yang bagian atas, yang bawah juga kita jumlahkan dengan yang bagian bawah. Jadi minus 3 dikurang 15 sama dengan minus 18, minus 8 dikurang negatif 3 sama dengan 11. Pada soal nomor 8 diketahui titik A dan titik B-nya. Kemudian titik P itu terletak pada AB sehingga vektor AP sama dengan negatif 2/2 vektor AB. Koordinat titik P adalah, jadi pada penjelasan sebelumnya untuk mencari vektor AP-nya berarti vektor P dikurang vektor A. Vektor P-nya kan tidak diketahui, tapi vektor A-nya diketahui. Jadi vektor P dikurang 2 dan negatif 3, kemudian minus 1/2. Vektor B dan vektor A kan diketahui, tinggal kita substitusi nilainya. Berarti titik B dan titik A-nya kita masukkan. Titik B-nya sama dengan minus 8 dengan 5, dan titik A-nya sama dengan 2 dan negatif 3. Tinggal kita kurangkan semua, berarti minus 8 dikurang 2 sama dengan minus 10. 5 dikurang negatif 3 sama dengan 8. Kemudian setelah didapat nilainya, kemudian kita bagi 2. So, minus 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 8 dibagi minus 2 sama dengan minus 4. Jadi vektor P sama dengan 5 negatif 4 ditambah, kenapa ditambah? Karena posisinya di sini kan kurang. Jadi pindah ruas menjadi positif atau tambah. Ditambah 2 negatif 3. 5 tambah 2 sama dengan 7, minus 4 tambah negatif 3 sama dengan 7. Soal nomor 9. Soal nomor 9 kita disuruh mencari panjang vektor AB, tapi pertama-tama kita harus mencari vektor AB-nya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, untuk mencari vektor AB berarti titik B dikurang titik A. Titik B-nya kan negatif 1 dan negatif 3, sedangkan titik A-nya sama dengan 4 dan 9. Kita kurang, berarti minus 1 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Minus 3 dikurang 9 sama dengan negatif 12. Kemudian setelah didapat vektor AB-nya, kemudian kita masukkan rumus panjang vektor, yaitu minus 5 pangkat 2 akar minus 5 pangkat 2 ditambah minus 12 pangkat 2. Minus 5 pangkat 2 kan 25, ditambah 144 sama dengan 169. Jadi akar 169 sama dengan 13. Kemudian kita lanjut ke nomor 10.
Pada nomor 10 diketahui bahwa titik P, titik Q, dan titik R-nya, kemudian P mewakili vektor QR, vektor U mewakili vektor PQ, dan vektor W mewakili vektor PR. Jadi untuk mencari nilai vektor U, V, dan W berarti kita kan tadi dikatakan bahwa vektor U itu mewakili vektor PQ. Jadi untuk mencari vektor U-nya berarti titik Q dikurang dengan titik P, hasilnya -1 dan 8. Begitu pula dengan vektor V dan W-nya. Jadi vektor V-nya kan mewakili vektor QR, berarti titik R dikurang titik Q. Begitu pula dengan vektor W-nya, vektor W itu mewakili vektor PR, berarti titik R dikurang titik P. Kemudian setelah didapat semua nilai dari vektor U, V, dan W-nya, tinggal kita masukkan pertama dalam bentuk ini, 2 vektor U dikurang vektor V dikurang vektor W. Kemudian kita kali, karena kan 2 kali vektor U, berarti kita kali yang vektor U-nya dengan 2. 2 kali -1 sama dengan -2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Kemudian semuanya tetap sama karena dikali 1. Hasilnya -7 dan 10. Setelah didapat -7 dan 10, kemudian kita cari panjang vektornya. Seperti pada soal nomor 9, untuk mencari panjang vektor berarti akar pangkat -7 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. 7 pangkat 2 sama dengan 49, dan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jadi 100 ditambah 49 sama dengan 149.